Yo brothers, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal ngomongin lagi tentang action kamera. Dimana di video sebelumnya gue pernah bikin perbandingan antara dua action kamera, yaitu saat itu ada GoPro Hero 4 dan ada Xiaomi Lite. Nah, kali ini gue bakal bandingin lagi GoPro Hero 4 ini, tapi dengan lawan yang berbeda. Lawannya kali ini adalah GoPro Hero 4 Session. Jadi temen gue yang punya GoPro Hero 4 Session ini penasaran. Dia minta tolong untuk coba compare dong GoPro Hero 4 Session punya dia ini sama GoPro Hero 4 punya gua. Mana hasil rekaman videonya yang lebih bagus, nanti kita bisa lihat. Jadi nanti gua bakal seperti biasa, gua bakal ngerekam menggunakan kedua action kamera ini sambil naik motor. Kita lihat mana yang lebih unggul hasil rekaman video dari kedua action kamera ini. Kenapa selalu naik motor? Karena ya memang gua dan kebetulan teman gua ini hobinya sama-sama naik motor. Gua biasa pakai action kamera ini pada saat ya San Mori atau touring, dia juga sama kayak gitu. Jadi dia penasaran, gue juga penasaran sama hasil rekaman video kedua action kamera ini, mana yang lebih bagus. Kita coba nanti. Tapi sebelum itu gue bakal bahas sedikit tentang fisiknya ya, detail fisiknya dari kedua action kamera ini. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat kedua action kamera ini punya bentuk yang ya bisa dibilang signifikan, beda banget lah ya. Yang satu bentuknya agak memanjang untuk GoPro Hero 4, lebih ke istilahnya apa ya, segi apa ya, kalau dulu zaman sekolah itu istilahnya lupa gue, segi panjang mungkin lah, entah apalah. Tapi kalau yang ini gue inget namanya ini kubus, bentuknya kubus segi 4. Jadi nanti secara fisik gue bakal bahas detail dulu sebelum kita mulai ngerekam. Yuk kita lihat detailnya secara fisik seperti apa dari masing-masing kedua action kamera ini. Oke, pertama kita bakal bahas fisik dari GoPro Hero 4. GoPro Hero 4 ini kebetulan yang versi silver. Jadi GoPro Hero 4 sendiri sebenarnya ada dua versi, ada versi black dan versi silver. Bedanya kalau di versi silver ini dia ada layar LCD di bagian belakang bodinya ini. Sedangkan kalau yang versi black dia belum ada layarnya. Kemudian di GoPro Hero 4 ini ada tombolnya, ada 3. Ada tombol power di depan, ada tombol ini untuk kita mulai ambil rekaman atau ambil foto. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk masuk ke menu setting. Lalu untuk slot micro SD dan slot USB-nya ada di sisi bagian kanan ini. Jadi kita ngecasnya juga melalui slot USB ini. Lalu untuk baterainya ada di bagian bawah. Sini kita buka untuk baterainya. Ini untuk baterainya, tinggal kita cabut aja kalau kita mau ganti atau kita mau lepas. Di depan juga ada layar kecil untuk monitor status dari kamera ini. Dengan adanya layar LCD di bagian belakang ini, layar utama, berarti kita bisa lihat langsung di sini hasil rekaman video atau hasil foto yang kita ambil dari kamera ini. Oh ya, untuk spesifikasinya GoPro Hero 4 ini lensanya 12 megapiksel. Kemudian untuk kemampuan rekam videonya bisa maksimal sampai resolusi 4K. Tapi sebenarnya 4K-nya sendiri jarang banget gue pakai. Gue lebih sering pakai di Full HD 1080 dengan kecepatan 30 fps. Gue rasa itu udah lebih dari cukup, karena selain itu juga kalau kita pakai 4K jauh, yang pasti lebih boros memori karena kapasitas filenya juga hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan Full HD. Oke, itu dari GoPro Hero 4. Kemudian kita akan bahas GoPro Hero 4 Session. Nah, GoPro Hero 4 Session ini bentuknya lebih simpel. Dia cuma kotak kubus seperti ini aja. Dan dia juga nggak ada layar LCD utama di bagian belakangnya. Artinya kalau kita mau lihat hasil video atau hasil foto yang kita ambil dari kamera ini, kita harus hubungkan kamera ini dengan handphone kita yang pastinya, tapi kita harus sudah install aplikasi GoPro di handphone kita supaya bisa terhubung melalui wifi dari handphone kita ke GoPro ini. Kemudian di atas ini ada layar kecil, cukuplah untuk monitor status dari kamera ini. Ada 2 tombol, di bagian atas 1 dan di bagian belakang 1. Nah, uniknya karena GoPro Hero 4 Session ini memang dirancang lebih fokus untuk para traveler dan vlogger. Ini pengoperasiannya gua rasa lebih simpel sih, karena sebagai contoh gini, ini kamera dalam posisi mati. Ketika gua pijit tombol di atas ini sekali,
dia akan nyala. Dan langsung otomatis ngerekam video. Tuh lihat, kita bisa monitor dari layar LCD-nya dia sedang ngerekam video. Begitu juga kalau kita pijit sekali lagi, dia akan berhenti ngerekam, dan gak lama setelah ini maka akan mati sendiri kameranya. Gitu. Lalu untuk tombol di belakang ini fungsinya untuk masuk ke menu setting. Sama ini juga, ketika kita pijit sekali maka kameranya akan nyala. Dan kita langsung masuk ke menu setting. Kita bisa pilih dari sini. Dari tombol bagian belakang ini kita bisa pilih beberapa settingan. Dan kalau ini kita nggak pijit, kita nggak apa-apain lagi, beberapa saat kamera ini langsung mati. Jadi gue rasa lebih simpel sih di GoPro Hero 4 Session ini pengoperasiannya. Dimana kalau di GoPro Hero 4 tadi untuk nyalainnya aja kita harus tekan beberapa detik tombol powernya yang di depan itu. Kemudian di sebelah samping bagian kirinya ini ada slot USB dan micro SD di bagian sini. Ini ada slot USB dan micro SD-nya. Jadi kita ngecas juga melalui slot USB yang ada di sini. Nah, kemudian untuk baterainya di mana? Baterainya sendiri untuk GoPro Hero 4 Session ini dia sistemnya sistem tanam. Jadi kita nggak bisa bongkar pasang baterainya. Baterainya udah terpasang di dalam kameranya dan kita nggak bisa buka-buka karena udah sistem tanam. Beda dengan GoPro Hero 4 tadi yang bisa kita buka-buka, bisa kita ganti baterainya. Kemudian untuk spesifikasinya untuk kamera ini GoPro Hero 4 Session, kalau tadi di GoPro Hero 4 lensanya menggunakan 12 megapiksel, di GoPro Hero 4 Session ini lensa kameranya 8 megapiksel. Kemudian untuk kemampuan rekamannya, merekam videonya, kalau tadi di GoPro Hero 4 maksimum bisa sampai 4K, di GoPro Hero 4 Session ini maksimal perekaman video sampai di Full HD 1080 dengan kecepatan 30 fps. Tapi dari situ kita belum bisa simpulkan. Tidak berarti GoPro Hero 4 Session ini lebih jelek hasil rekaman videonya. Makanya habis ini kita akan coba ngerekam menggunakan dua action kamera ini. Yuk kita coba. Oke brothers, sesuai janji gue tadi, kali ini gue bakal coba ngerekam video pakai kedua action kamera ini secara bersamaan. Yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jalan. Oke brothers, gue mau sedikit jelasin tentang video hasil rekaman dari kedua action kamera ini. Jadi dari video yang gue udah bikin ini bisa kelihatan ada sedikit perbedaan ya antara GoPro Hero 4 dengan GoPro Hero 4 Session. Yang pertama terutama untuk ukuran pencahayaan ya, kecerahan hasil rekaman videonya bisa kita lihat di sini. Kalau menurut gue kayaknya hasil rekaman dari GoPro Hero 4 Session agak sedikit lebih cerah dibandingkan dengan hasil dari GoPro Hero 4. Tapi gini guys, untuk cuaca pada saat gua ambil video ini sebenarnya nggak terlalu terik, bahkan cenderung agak mendung. Jadi mungkin yang bisa gue bayangin kalau cuaca ini lebih terik, mungkin hasil video dari GoPro Hero 4 Session ini
Untuk warnanya, untuk pencahayaannya sendiri mungkin agak lebih mungkin ke arah pucat ya, karena di ukuran situasi kondisi cuaca seperti saat ini aja yang cenderung agak mendung, dia udah terang banget. Sedangkan di GoPro Hero 4 ini kelihatannya kalau menurut gue sih lebih natural. Lalu untuk tingkat kestabilan gambarnya kelihatannya agak lebih stabil di GoPro Hero 4 Session dibandingkan dengan di GoPro Hero 4. Masih agak goyang ini kelihatannya di GoPro Hero 4 ini ya, kurang smooth lah ya. Jadi yang gue lihat di sini hasil rekaman videonya agak lebih smooth sedikit si GoPro Hero 4 Session. Lalu untuk noise, nah noise-nya sendiri gue rasa ini kurang lebih sama lah ya. Jadi hasil rekaman suaranya ini masih banyak banget suara angin masuk, jadi masih noise-nya masih banyak banget, kurang lebih setara lah kalau menurut gue. Lalu nah satu lagi, untuk resolusi keduanya gue setting di 1080 dengan kecepatan 30 fps, jadi gue setting di Full HD. Cuma untuk GoPro Hero 4 sebenarnya masih bisa lagi sampai maksimal kita setting di resolusi 4K. Sedangkan untuk di GoPro Hero 4 Session resolusi ini Full HD 1080 dengan kecepatan 30 fps ini sudah mentok, udah paling tinggi. Dia kemampuan merekam videonya di situ memang. Itu perbedaannya antara GoPro Hero 4 dengan GoPro Hero 4 Session. Dan satu lagi, untuk lensanya sendiri GoPro Hero 4 memakai 12 megapiksel dan GoPro Hero 4 Session pakai 8 megapiksel. Oke, mungkin itu yang bisa gua tambahin ya dari hasil video ini informasinya. Oke brothers, tadi kita udah lihat hasil rekaman videonya dari masing-masing kedua action kamera ini. Silakan kalian simpulkan mana yang lebih cocok dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian memang merasa cocok dengan salah satunya dan kalian pengen memiliki salah satu dari action kamera ini, yang pasti kalian harus cari second. Karena kenapa? Karena kedua barang ini sebenarnya sudah discontinue, jadi kemungkinan besar sih untuk yang barunya mungkin udah nggak ada yang jual, kecuali kalau masih ada yang jual barang stok lama mungkin bisa jadi masih ada, cuma mungkin agak sulit. Jadi bisa dicari untuk barang secondnya di berbagai lapak online, masih banyak gua rasa yang jual, karena gua sendiri beli GoPro Hero 4 ini second di salah satu lapak online. Oke, itu aja yang bisa gua share. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you and keep safety riding guys.